Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ICS Corner. Kali ini saya akan membuka catatan yang bersifat lanjutan dari seri sebelumnya. Saya telah menyinggung soal betapa perlunya seorang kepala daerah yang baru itu lebih fokus di dalam mengkondisikan anggaran pembangunan daerah. Minggu ini para kepala daerah yang baru hasil daripada Pilkada 2020 itu ada dilakukan serah terima jabatan. Nah, tentu setelah itu para kepala daerah harus berpacu kerja keras, terlebih masa sekarang ini menghadapi suatu buah kondisi pemulihan ekonomi sebagai dampak daripada COVID. Ini tentu kondisi yang tantangan lebih berat daripada sebelumnya. Oleh karena yang pertama adalah bagaimana para kepala daerah itu terus mendalami potensi sumber pendanaan daerah, sumber pendanaan pembangunan, sumber pendanaan pelayanan publik, sumber pendanaan dalam rangka upaya peningkatan ekonomi growth maupun dalam rangka pemerataan ekonomi. Terlebih banyak catatan-catatan yang harus direalisasi, janji-janji selama kampanye ketika dilakukan pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh karena itu maka tantangan yang terberat bagaimana mewujudkan janji-janji kepala daerah, mewujudkan rencana program kepala daerah dengan diimbangi oleh sumber pendanaan tentu yang harus memadai. Nah, ketika membuka sebuah data, membuka fakta bahwa sumber pendanaan masih dirasa jauh daripada cukup untuk melaksanakan program-program, baik itu program pemulihan ekonomi, baik itu program janji-janji kampanye, dan program-program peningkatan ekonomi growth. Nah, tentu ini akan menjadi persoalan tersendiri. Oleh karenanya, maka sangatlah memerlukan waktu khusus dalam menggali, memastikan bagaimana cara mendapatkan sumber pendanaan yang masih dirasa kurang itu. Secara umum dikenal dengan istilah program intensifikasi dan program ekstensifikasi sumber pendanaan daerah. Nah, program intensifikasi tentu harus diawali dengan pemetaan sumber-sumber potensi pendapatan daerah, dipetakan secara menyeluruh, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian setelah dipetakan tentu posisi saat ini sebagai gambaran yang ada, manakala ternyata capaiannya dirasa kurang sesuai target, atau bahkan mungkin targetnya terlalu rendah dari yang potensi sebenarnya, maka disitulah diperlukan betapa pendalaman tentang menggali sumber potensi pendapatan daerah itu. Nah, beberapa pendapatan daerah antara lain berupa pendapatan asli daerah PAD, kemudian juga berupa dana transfer dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, dana alokasi khusus, dana alokasi umum maupun dana-dana bagi hasil
dengan provinsi seperti halnya bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor. Nah, kemudian juga ada sumber pendanaan dari sumber lain-lain yang sah. Nah, sumber lain-lain yang sah misalnya bisa jadi melakukan sebuah terobosan baru atau pinjaman, baik itu pinjaman yang bersifat dari pemerintah daerah, kabupaten, kota kepada pemerintah pusat, mungkin juga provinsi, atau mungkin pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan nasional maupun internasional. Nah, demikian juga beberapa pendapatan atau sumber-sumber lain yang barangkali justru lebih perlu mendapat perhatian adalah menggali potensi kerjasama dengan private sector, yaitu melaksanakan program public private partnership, kerjasama pemerintah daerah dengan sektor-sektor korporasi, dengan sektor private, sektor-sektor swasta. Nah, kerjasama ini banyak bentuknya, ya, berbagai cara, ya, apakah itu build, operation, and transfer (BOT), apakah itu dalam bentuk murni sewa menyewa, atau dalam bentuk bagi hasil pemanfaatan aset dan sebagainya. Nah, ini beberapa gambaran bahwa penggalian sumber dana merupakan suatu tantangan yang utama. Yang pertama adalah mengamankan sumber potensi yang ada, jangan sampai tidak sesuai dengan fakta. Tidak sesuai itu bisa jadi karena belum tergali secara optimal, atau bisa jadi di sana sini ada potensi kebocoran. Nah, bicara potensi kebocoran itu barangkali bukan sebuah rahasia umum, terlebih kebocoran itu akan terjadi manakala sebuah proses, ya, proses penggalian sumber pendapatan, pengelolaan sumber pendapatan itu dilakukan secara manual. Ya. Nah, kalau sudah dilakukan secara manual, maka di sana potensi distorsi, kebocoran-kebocoran, ya, mulai dari barangkali penggelapan, penyimpangan, penyelewengan yang dilakukan oleh objek pajak atau objek retribusi, termasuk juga penyimpangan, penggelapan, penyelewengan yang dilakukan oleh sumber daya manusia ASN daripada pemerintah daerah tersebut. Nah, ini tentu harus dijawab dengan sistem computerized, harus dijawab dengan sistem digital, harus dijawab dengan sistem online yang dipastikan tidak banyak intervensi daripada manusia. Jadi semua menggunakan proses digitalisasi. Ya, jadi kebocoran itu sangat bisa diminimalisir. Nah, kalau sudah dipastikan tidak ada kebocoran, ya, maka tahap berikutnya adalah mengembangkan sumber-sumber baru, gitu ya. Mengembangkan sumber-sumber baru atau menggunakan strategi-strategi kebijakan, baik itu kebijakan fiskal sendiri yang terkait dengan sumber pendanaan APBD, ataupun kebijakan-kebijakan moneter yang terkait dengan barangkali perbankan, baik itu suku bunga dan sebagainya, dan juga kebijakan-kebijakan yang sifatnya inklusif, kebijakan-kebijakan yang sifatnya universal, kebijakan-kebijakan yang sifatnya kolaboratif dengan berbagai stakeholder, baik antar pemerintah daerah,
selevel maupun dengan provinsi, dengan pemerintah pusat, bahkan dengan lembaga-lembaga bisnis dan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Banyak hal yang harus ditempuh ya dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dan juga dalam rangka peningkatan pelayanan di daerah. Hal ini tentu Sobat Pembangunan sangatlah penting betapa pada bulan-bulan awal kepala daerah yang baru harus berpacu, harus maraton memastikan bahwa sumber pendanaan yang akan didapat akan memadai dalam rangka menggunakan program-program pembangunan, program pelayanan publik. Itu Sobat Pembangunan yang catatan penting sekali lagi bahwa kreativitas, kemudian menambah kecerdasan, menambah program out of the box, terobosan-terobosan baru yang sifatnya tidak biasanya, yang bersifat terobosan khusus itu perlu terus didalami ya. Bisa benchmarking ke berbagai daerah yang lain yang sudah berhasil, atau benchmarking dengan private sector, atau benchmarking dengan melihat pola-pola yang diterapkan di luar negeri. Jadi ini tantangan sekali lagi mengamankan dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah adalah sangat penting sebelum melangkah kepada program-program pembangunan. Demikian Sobat, semoga catatan ini bermanfaat dan ini menjadi tantangan bersama bagi kepala daerah yang baru, dan kita doakan bersama semoga kepala daerah yang baru bisa melaksanakan amanah dengan baik, bisa melaksanakan program pembangunan, peningkatan ekonomi growth dengan baik dan tentu dengan cepat dengan berbagai upaya-upaya. Sekali lagi, sentuhan yang utama yang memiliki economic multiplier benefit, sektor-sektor yang prioritas perlu mendapat penanganan khususnya adalah sektor pembenahan di transportasi, baik itu transportasi passenger, penumpang, maupun transportasi logistik, dan juga termasuk transportasi dalam rangka mengamankan harga-harga bahan-bahan pokok agar tidak terjadi inflasi yang tinggi, mengamankan harga-harga para petani, nelayan agar tidak dilakukan permainan oleh para tentu pelaku-pelaku atau pedagang-pedagang khusus dalam mempermainkan harga-harga di pasar. Nah, ini perlu mendapat perhatian khusus sehingga para petani, kemudian juga para nelayan, para pedagang UMKM itu merasa terproteksi. Kemudian sistem supply chain management, sistem juga demand chain management yang di backup oleh sistem transportasi yang secara menyeluruh dikendalikan oleh pemerintah kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak kalah pentingnya bagaimana pemerintah daerah juga membuat sebuah proposal, kajian-kajian yang menarik yang bisa ditawarkan kepada private, yang bisa ditawarkan ke pemerintah pusat dalam bentuk kemitraan, dalam bentuk kerjasama, sehingga private sector dan pemerintah pusat akan tertarik untuk membackup program-program yang ditawarkan terkait dengan pembangunan di daerahnya. Demikian Sobat Pembangunan, beberapa catatan penting, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.